Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube kesayangan Anda, yaitu kali ini kita akan membahas tentang sejarah tim nasional Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti videonya, Desain Dodo terinspirasi putih susu ibu. Dedek pasti suka. Hati-hati, jangan salah pilih. sejarah Timnas Indonesia. Bab 1. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Dari pelosok desa yang sunyi hingga hiruk-pikuk kota metropolitan. Sepak bola telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai bentuk hiburan, namun juga sebagai sarana pemersatu bangsa, identitas budaya, bahkan alat perjuangan. Di setiap gang sempit, lapangan terbuka, hingga stadion megah, semangat untuk bermain dan menyaksikan sepak bola tumbuh kuat di berbagai generasi. Salah satu simbol terbesar dari kecintaan masyarakat terhadap olahraga ini adalah Tim Nasional Indonesia, atau yang akrab disebut Timnas. Sejak awal kemunculannya di era Hindia Belanda, tim ini telah membawa harapan, kebanggaan, dan emosi jutaan rakyat Indonesia. Dalam setiap pertandingan yang mereka lakoni, bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi pemantik semangat nasionalisme dan rasa persatuan. Sejarah panjang Timnas Indonesia mencerminkan perjalanan bangsa dalam dunia olahraga dari masa penjajahan, di mana identitas nasional mulai dibentuk melalui kompetisi antar klub Bumi Putra, hingga masa kemerdekaan ketika sepak bola menjadi alat diplomasi internasional. Keterlibatan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 merupakan bukti awal dari keikutsertaan bangsa ini di panggung dunia. Meski saat itu masih di bawah bayang-bayang kolonial. Memasuki era kemerdekaan, sepak bola menjadi simbol kebangkitan nasional. Timnas Indonesia tampil di berbagai ajang internasional seperti Asian Games, SEA Games, dan Piala Asia. Meskipun pencapaian tertinggi belum sepenuhnya diraih, perjalanan timnas syarat akan cerita perjuangan, reformasi, hingga kebangkitan generasi baru yang menjanjikan. Di era modern, sepak bola telah berevolusi menjadi industri yang kompleks dan profesional. Dukungan supporter fanatik, perkembangan infrastruktur stadion, kemunculan liga profesional, serta kehadiran pelatih dan pemain asing telah menjadikan sepak bola Indonesia lebih kompetitif. Meski masih menghadapi tantangan seperti manajemen yang belum stabil dan prestasi yang belum konsisten, semangat dan cinta masyarakat terhadap timnas tak pernah pudar. Bab 2. Pembahasan sejarah awal Timnas Indonesia. Hindia Belanda dan Piala Dunia 1938. Cikal bakal tim nasional Indonesia berawal dari Hindia Belanda, yang merupakan wilayah jajahan Belanda di Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia sekarang. Pada tahun 1938, Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia, yang saat itu digelar di Prancis. Keikutsertaan ini merupakan hasil undian otomatis setelah Jepang mundur dari babak kualifikasi. Dalam laga perdananya, Hindia Belanda kalah telak dari Hungaria dengan skor 6-0. Meskipun hanya bermain satu pertandingan, momen ini menjadi catatan sejarah penting karena menandai keterlibatan Indonesia dan kompetisi sepak bola dunia. Masa awal pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia mulai aktif mengirim tim nasional ke berbagai kompetisi internasional. Timnas Indonesia mulai dikenal di kancah Asia melalui ajang Asian Games dan Piala Asia. Pada Asian Games 1951 di New Delhi, Indonesia mulai berpartisipasi secara resmi. Meskipun belum mencetak prestasi besar, ini menjadi langkah awal diplomasi olahraga Indonesia di Asia. Prestasi dan momen bersejarah Timnas Indonesia. Olimpiade Melbourne 1956.
Prestasi membanggakan dicapai pada Olimpiade Melbourne 1956 saat timnas Indonesia menahan imbang Uni Soviet, tim yang akhirnya meraih medali emas dengan skor 0-0. Sayangnya, pada pertandingan ulangan, Indonesia kalah 4-0. Meski gugur, keberhasilan menahan imbang tim kuat seperti Uni Soviet menunjukkan potensi besar Indonesia dalam sepak bola dunia. Piala Asia AFC 1956 dan 1962. Indonesia juga tampil di Piala Asia AFC 1956, menempati posisi keempat dari 4 tim peserta. Sementara itu, di Piala Asia 1962 yang diselenggarakan di Jakarta, tim nasional Indonesia berhasil menampilkan performa yang kompetitif di depan publik sendiri. SEA Games dan dominasi Asia Tenggara. Pada ajang SEA Games, timnas Indonesia meraih emas pertama pada tahun 1987 di Jakarta, setelah mengalahkan Malaysia dalam babak adu penalti. Prestasi ini diulang pada tahun 1991 di Manila, ketika Indonesia kembali menjuarai cabang sepak bola SEA Games. Kedua gelar tersebut menjadi prestasi tertinggi timnas di level Asia Tenggara hingga saat ini. Era Piala AFF atau Tiger Cup. Piala AFF yang dulu dikenal sebagai Tiger Cup merupakan ajang sepak bola tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia 6 kali menjadi runner-up, yaitu pada tahun 2000. Indonesia kalah dari Thailand. Pada 18 November 2000, laga final turnamen terlaksana di Stadion Raja Manggala, Bangkok. Thailand kembali menang atas Indonesia dengan skor 4-1. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Uston Nawawi. Pada tahun 2002, Indonesia kembali kalah dari Thailand. Bertindak sebagai tuan rumah bersama Singapura, timnas Indonesia mencapai final dan bersua Thailand. Final terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 29 Desember 2002. Meski main di depan supporter yang memadati arena, Indonesia tetap kalah dari Thailand via adu penalti dengan skor 2-4 setelah laga normal imbang 2-2. Pada tahun 2004, Indonesia kembali lagi kalah oleh Singapura. Timnas Indonesia menjadi tuan rumah lebih dulu pada leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di depan pendukung sendiri ternyata tak berpengaruh buat timnas Garuda. Gawang timnas Indonesia dibobol 3 gol lebih dulu melalui Daniel Bennett, Khairul Amri, dan Agu Kasmir. Timnas Indonesia hanya mampu mencetak gol hiburan pada penghujung babak kedua melalui Mahyadi Panggabean. Pada pertandingan leg kedua, timnas Indonesia kembali dibuat tak berdaya. Bermain di Stadion Kalang, Singapura unggul 2 gol lebih dulu melalui Indra Syahdan dan penalti Agu Kasmir. Timnas Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Eli Aiboy. Timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar Piala AFF karena kalah agregat 2-5 dari Singapura. Kekalahan yang membuat timnas Indonesia hat-trick runner-up di Piala AFF. Timnas Indonesia mendapatkan hiburan karena Ilham Jayakusuma didapuk sebagai pencetak gol terbanyak dengan sumbangan 7 gol. Pada tahun 2010, Malaysia menjuarai Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno 29 Desember 2010. Harimau Malaya mempecundangi Bambang Pamungkas dan kawan-kawan dengan skor agregat 4-2. Sebelumnya, Safi Salih dan kawan-kawan menang 3-0 di hadapan lebih dari 70.000 pendukungnya di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sementara di leg kedua di GBK, Indonesia hanya bisa menang 2-1 melalui gol Muhammad Nasuha pada menit ke-73 dan M. Ridwan pada menit ke-85. Indonesia bahkan harus tertinggal dulu melalui gol Safi Salih pada menit 54. Pada tahun 2016, Thailand kembali menjadi juara Piala AFF. Thailand mempertahankan gelar sebagai kampiun Piala AFF setelah mengalahkan Indonesia 2-0. Unggul agregat 3-2. 2 gol Thailand dicetak oleh Sairok Chatong di menit 37 dan 47. Pada tahun 2020, lagi-lagi Indonesia kalah dari Thailand. Thailand menjadi juara setelah mengalahkan Indonesia dengan agregat 6-2. Kekalahan di partai final yang terus berulang menjadikan kutukan final sebagai istilah yang populer di kalangan pendukung Indonesia.
Kebangkitan tim junior U16 dan U19. Pada tahun 2013 dan 2018, Timnas Indonesia U19 menjadi sorotan setelah menjuarai Piala AFF U19 yang berlangsung di Indonesia. Pemain seperti Evan Dimas Darmono dan Egy Maulana Fikri menjadi bintang masa depan. Tahun 2018, Timnas U16 juga menjuarai Piala AFF U16, mencetak harapan baru bagi masa depan sepak bola nasional. Perkembangan era modern dan reformasi sepak bola. Penunjukan Shin Tae-yong. Pada akhir tahun 2019, pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong ditunjukkan menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia dari kelompok usia U20 hingga tim senior. Ia membawa sistem kepelatihan yang disiplin dan modern. Di bawah asuhannya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menang atas tim-tim kuat seperti Vietnam dan Turkmenistan. Reformasi Shin Tae-yong juga mencakup peningkatan fisik pemain, taktik modern, dan pembinaan berjenjang dari kelompok usia muda. Program naturalisasi. Sejak tahun 2022, Indonesia menggenjot program naturalisasi pemain keturunan Indonesia seperti Jordi Amat, Sandy Wells, Saint Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan sebagainya. Tujuannya adalah menambah kualitas tim dengan pemain yang sudah terbentuk di Eropa, sekaligus mempercepat proses peningkatan level permainan. Meskipun banyak mendapat dukungan, sebagian kalangan menilai naturalisasi harus dibarengi dengan pembinaan lokal yang kuat agar tidak terlalu bergantung pada pemain luar. Bab 3. Kesimpulannya adalah sejarah Timnas Indonesia merupakan cerminan nyata dari perjalanan panjang sepak bola nasional yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sejarah bangsa Indonesia. Sejak era kolonial, ketika tim Hindia Belanda mencatatkan sejarah sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 hingga masa kemerdekaan dan era kontemporer, tim nasional Indonesia telah menjadi simbol perjuangan, identitas, dan kebanggaan rakyat Indonesia. Meskipun perjalanan timnas diwarnai oleh berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, inkonsistensi, manajemen federasi, hingga minimnya prestasi di tingkat internasional, semangat dan kecintaan masyarakat terhadap tim nasional tidak pernah surut. Setiap laga yang dijalani timnas, baik di kandang maupun tandang, selalu diiringi oleh dukungan luar biasa dari supporter yang fanatik. Fenomena ini menunjukkan bahwa timnas bukan sekedar tim olahraga, tetapi telah menjadi bagian dari jiwa kolektif bangsa. Prestasi tertinggi memang belum berhasil diraih, baik dalam ajang Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Namun catatan sejarah memperlihatkan bahwa timnas Indonesia telah beberapa kali mencuri perhatian di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Penampilan heroik di Olimpiade Melbourne 1956, keberhasilan mencapai final Piala AFF dalam beberapa kesempatan, dan raihan medali emas di SEA Games menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sepak bola. Kini, memasuki era reformasi sepak bola nasional, harapan terhadap kebangkitan timnas semakin menguat. Program pembinaan usia muda yang lebih sistematis, peningkatan kualitas kompetisi liga domestik, serta penunjukan pelatih asing berpengalaman seperti Patrick Kluivert menunjukkan arah baru yang lebih optimis. Tak hanya itu, kebijakan naturalisasi pemain diaspora yang dilakukan secara selektif juga menjadi strategi jangka pendek dan mulai menunjukkan hasil. Dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, PSSI, pemerintah, klub, pelatih, pemain, dan supporter, masa depan timnas Indonesia tetap penuh harapan. Kebangkitan prestasi bukan hal yang mustahil, asalkan dibarengi dengan pembenahan struktural, profesionalisme, manajemen, dan konsistensi dalam visi jangka panjang. Akhirnya, timnas Indonesia bukan hanya representasi dari kemampuan atletik para pemainnya, tetapi juga lambang dari semangat juang, rasa persatuan, dan cita-cita bangsa untuk meraih pengakuan di kancah dunia. Sejarah boleh mencatat tantangan dan kegagalan, namun selama ada semangat dan cinta dari rakyat,
Timnas Indonesia akan selalu memiliki tempat di hati bangsanya dan harapan untuk berjaya di masa depan tetap menyala. Sekian video singkat tentang sejarah Tim Nasional Indonesia. Jika ada salah-salah kata, kita mohon maaf dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.